Kalian cewek, cowok, enom, tuwek, gede, cilik, ibu, bapak, pak de, bude, mbak bro, mas bro, yang punya rambut berkele, caranya begitu ya. Set, kalau menyisir dari bawah, jangan dari atas. Jangan lupa tombol subscribe, tung, tung, tombol loncengnya ya. Halo sobatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di sini bersama Alan Kribo. Sepertinya hari ini membahas masalah pria lagi nih. Membahas kesabaran dan keuletan serta kegigihan. Hari ini aku akan membahas pria dan wanita. Bobo majalah anak-anak, rambut kribo ambune ora enak. Nah, itu yang mau tak bahas. Ini jarang orang tahu, jarang orang mengerti, dan jarang orang yang menyadari ya. Jadi begini sob, sebenarnya orang yang rambutnya kribo, orang yang rambutnya berkele, nah, itu sebenarnya orangnya seharusnya sabar-sabar ya. Sabar-sabar apa enggak ya? Soalnya semuanya itu rambutnya, itu rambut kribonya itu perlu kesabaran semuanya merawatnya. Jadi jangan salah ya, rambut kribo itu top, anugerah yang top itu. Orang yang rambutnya lurus aja kepengin dikeriting-keriting, dikerual-kerual, digelombang-gelombang, kok yang rambutnya berkele kayak begini kok bingung, malu. Well, aku nggak malu, ngapain malu, emang adanya begini. Top loh, model paling trendy, paling tidak pernah berubah rambut berkele itu, rambut kriwul, bobo majalah anak-anak itu. Karena pertama apa? Ini asli loh, bukan wig loh ya. Loh, asli loh. Semuanya perlu kesabaran. Dari mulai keramas, menyisir, mengeringkan, semuanya perlu kesabaran. Untuk orang yang rambutnya berkele, rambutnya kriwul. Nah, faktanya begini, orang yang rambutnya berkele seperti saya ini adalah bobo majalah anak-anak. Tapi baunya bukan gak enak ya, wangi. Kenapa mesti wangi? Orang yang mengerti rambut kribo itu biasanya rambutnya pasti tetap wangi. Kenapa? Ada yang tahu? Nggak tahu kan? Yang rambut lurus-lurus mungkin yang punya rambut berkele juga nggak menyadarinya kan? Nah begini sob, rambut kribo itu perlu perawatan khusus ya. Pertama, faktanya begini, ini yang saya alami, ini yang saya lakuin, ini pengalaman saya, ini ngomongin saya ya. Ini ngomongin saya sendiri, rambut kribo. Dulu diejek-ejek rambut kribo, sekarang banyak ngetren. Tren yang tidak pernah berubah, anugerah yang terindah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pertama ya, rambut kribo itu ya perawatannya ini tak kasih tahu. Ini orang-orang yang rambutnya berkele, orang-orang yang rambutnya kribo, orang yang bobo majalah anak-anak, cewek, cowok, besar, kecil, tuwek, enom, gede, bla bla. Semuanya begini caranya. Pertama ya, kalau punya rambut kayak saya ini, jangan pernah dipotongin terus. Kalau dipendekin terus jadinya nanti begini, begitu. Mendingan ya biarin segini, nanti dipotongnya segini lagi gitu. Jangan dihabisin nanti jebubuk ya, jebubuk biasanya begitu. Terus saat kita misalnya
memang misalnya suka potongan pendek, susah mencari tukang potong rambut yang bisa motong rambut berkele. Ayo buktikan. Tidak semua tukang potong rambut bisa ngatur rambut kribo. Bisa lo gundul krek bisa. Jarang yang bisa. Ini faktanya begitu. Jadi misalnya seperti saya sudah cocok dimotong di rambut di salon A atau di tukang cukur A. Kalau sudah cocok ya besok ke situ lagi, karena untuk pindah ke lainnya itu pasti tidak cocok. Begitu ya. Berikutnya yaitu untuk masalah keramas. Nah, rambut kribo itu selalu keramasnya harus pelan-pelan. Kalian yang punya rambut kribo, berkele, kriwul, jangan pernah pakai sampo diginiin ya. Jangan dihalusin, diginiin. Terus diginiin pelan-pelan. Jangan sampai di gruk gitu. Itu nanti akan menyebabkan akar rambutnya terjabut, brodol. Nah, karena umumnya rambut berkele itu rawan brodol ya. Makanya biar tetap kuat akarnya, pelan-pelan gini. Kalau dicukur dipakai ngilangi sindap itu pelan-pelan saja. Nah, dan keramasnya harus pakai kondisioner. Wis pakai kondisioner apa aja, yang penting bisa melemaskan rambut. Itu perawatan rambut berkele ya, rambut kribo. Nah, setelah dikeramas, jus jangan digini-giniin ya, jus nggak boleh, digrujuk, jus gitu terus sambil diginiin biar kotorannya hanyut, keli, terbawa air ke laut. Setelah itu cara pengeringannya ya, pakai handuk. Misalnya pakai handuk, diginiin aja, giniin, pakai handuknya begini ya, begitu. Jangan ini tambah ruwet, ntar kalian malah emosi jiwa ya. Jadi diginiin aja, tuh. Jangan pakai pengering, kalau bisa jangan pakai pengering, cos itu. Rambut kalian akan kaku, kasar ya. Gunakan kondisioner kalau keramas. Cara mengeringkan juga begitu, pakai handuk, diginiin, tekan-tekan, jangan diwel-wel. Terus cara menyisirnya yaitu dengan dari ujung, jangan dari sini, set gini, dari ujung pelan-pelan, ces, begini caranya, biar tidak brodol. Karena harus menyadari, kalian cewek, cowok, enom, tuwek, gede, cilik, ibu, bapak, pak de, bude, mbak bro, mas bro, yang punya rambut berkele, caranya begitu ya, set. Kalau menyisir dari bawah, jangan dari atas. Nah, ini untuk meminimalisir kembrodolan ya, jelas. Nah, berikutnya untuk misalnya pas tidak keramas, kalian harus, sekarang ada vitamin rambut, itu bisa melemaskan rambut, bisa biur begitu ya. Nah, itu kalau saya emang jarang pakai minyak rambut, biarin kayak begini. Nah, terus jalan satu-satunya untuk merapikan yaitu dikuncir atau pakai topi. Itu harus juga pelan-pelan, nggak boleh diwel-wel gitu. Dikuncir, dilurusin tali, jangan ketat-ketat. Karena kalau ketat-ketat bisa mencabut akar rambut. Itu pengalaman saya. Ini bukan katanya
pakar-pakar rambut ataupun yang ngerti rambut, salon-salon yang terkenal atau orang-orang yang menggeluti rambut, ngurusin rambut, enggak. Ini dari pengalaman saya pribadi. Jadi kalau ngiket itu yang nanti gampang dibuka, jangan diuwel-uwel. Nanti kalau diuwel rambut kalian tambah begini, sini lurus sana ini begitu ya. Itu caranya merawat rambut. Jadi kalau kalian bangun tidur itu kayak begini-begini, kalian ngaca, giniin aja, sudah pantas sekalian, gini aja. Ektetis apa? Pokoknya ginilah, lain daripada yang lain. Yang penting nggak abstrak. Ekstetika. Ya itulah pokoknya. Nggak ada duanya. Bagus, itu bagus kalau menurut saya. Itu kita punya kelebihan. Wahai para pemilik rambut berkele, kribo, kriwul, bobo, majalah anak-anak, ya. Nah, itu masalahnya kenapa orang-orang yang punya rambut berkele ini umumnya rambutnya jarang apek karena selalu memakai vitamin ataupun kondisioner. Begitu. Itu pasti, karena kalau tidak pakai nanti ruwet. Kalau ruwet marah-marah. Ya, itu fakta yang mungkin jarang diketahui orang. Cara merawat rambut berkele begitu. Punya style hairstyle. Punya tukang cukur mesti pilihan. Kondisioner, sampo, pengeringannya udah beda. Begitu, itu cara merawat rambut. Makanya ada yang bilang katanya jangan sering-sering keramas. Kalau saya setiap hari keramas, kalau nggak keramas itu rasanya mandi itu nggak seger. Tapi ya gitu, cara mengeringkannya pelan-pelan. Kadang-kadang tak biarin, habis keramas gitu tak guyur, tak sisir aja begini, tak biarin begini, nggak tak sisir, tak pakai tangan begini, tak biarin sampai kering. Itu nanti jadinya begini, ngek gitu ya. Tapi lebih baik sepertinya lebih baik sepertinya begini, nggak usah dikuncir, atau mungkin pakai topi tapi jangan kenceng-kenceng ya. Yo, biasa loh. Itu sob. Jadi jangan dikira nggak bagus, nggak ya, eksentrik ini punya rambut berkele itu. Lain daripada yang lain, nggak ada, jarang-jarang yang bisa merawat rambut. Hanya orang rambut berkele yang telaten merawat rambut. Itu udah 90% itu udah. Merawat rambut misalnya berkele ya udah paling rajin. Misalnya kalau memang seneng potong, ya nggak sampai panjang pasti dipotong. Kalau dipotong agak panjang dikit menjerubuk, itu kalau sering dipotong. Kalau sering begini-begini aja ya begini aja, nggak sampai jebobok. Begitu sob, faktanya orang rambut berkele, rambut kribo, bobo majalah anak-anak, rambut kribo ambune ora enak, ora mesti. Nggak tentu ya, nggak tentu, tinggal orangnya saja. Kalau saya memang setiap hari keramas untuk menghindari sindap. Saya kalau pas panas gerujukan aja nggak pakai sampo juga biasa. Nanti tak beginiin aja udah beres. Kecuali habis olahraga, pas meras keringat ya harus itu. Memang harus pakai sampo dan kondisioner begitu. Nah itu sob caranya merawat rambut berkele, bubu majalah anak-anak ya.
Semoga kalian yang punya rambut brekele, keribu, kriwil-kriwil nggak rendah apa, nggak kecil hati ya, pede saja, nggak masalah. 10 orang lurus, 1 orang kali kalau kamu brekele, kamu yang jadi perhatian. Coba ya, orang yang rambut brekele, kriwul itu banyak yang orang heran. Pertama ya, kamu jadi perhatian. Kedua, banyak orang yang pengen megang rambut kalian. Banyak orang yang pengen megang, mungkin itu penasaran atau gimana rasanya, atau ini palsu apa enggak, kayak itu ya, pengen. Terus jadi pertanyaan, biasanya jadi bahan pertanyaan, gimana tuh caranya rambutmu, atau mungkin bisa jadi kamu dipuji, wah rambutmu bagus, aku aja kepengen keriting, kayak gitu ya. Jadi kalau saya sih nggak kepengen lurus, emang dari lahir, dari pabriknya, dari sananya, bawaan dari Gusti Allah udah begini. Terima apa adanya, gak bagaimana kita merawatnya. Oke. Ini loh rambutku. Udah dari dulu ya. Semoga bermanfaat ya sobat. Kalian yang punya rambut brekele, kriwil, mengerti dan nggak usah berkecil hati. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dah.